Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Anusi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 291421046. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teknik penulisan berita. Nah, untuk materi teknik penulisan berita ini tentunya sangat penting bagi teman-teman jurusan ilmu komunikasi, terkhususnya bagi teman-teman jurusan ilmu komunikasi yang nantinya akan terjun ke dalam dunia jurnalistik. Yang dimana dalam dunia jurnalistik tentunya kita akan meliput berita dan kita harus mengetahui bagaimana sih cara untuk atau teknik menulis berita dengan benar yang dilakukan pada umumnya. Nah, baik. Jadi pada umumnya teknik menulis berita ini sering kita temui dengan penggunaan atau gaya piramida terbalik. Nah, di piramida terbalik ini mencakup judul berita atau headline, kemudian baris tanggal atau date line, dan juga ada teras berita atau lead atau intro. Dan yang terakhir ada tubuh berita atau news body. Nah, mengapa sih dikatakan piramida terbalik? Atau apa maksud dari piramida terbalik tersebut? Nah, jadi piramida terbalik ini artinya menunjukkan bahwa lead berita merupakan sesuatu yang penting. Sementara tubuh berita hanya merupakan tambahan informasi saja. Nah, jadi selanjutnya mungkin kita akan membahas satu persatu mengenai judul berita, baris tanggal, teras berita, maupun tubuh berita. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk dalam judul berita. Di mana dalam judul berita atau headline ini yang merupakan suatu kalimat atau penggalan kalimat atau ungkapan yang dinilai mencerminkan isi berita. Jadi judul berita ini harus singkat, menarik, luas, dan merangsang pembaca untuk mengikuti berita tersebut. Selain itu, judul berita juga berfungsi untuk menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekelilingnya. Kemudian selanjutnya dengan teknik grafika tipe-tipe huruf, judul berita dapat ditonjolkan sehingga menarik orang untuk membaca. Nah, selanjutnya yaitu mengapa bergegas? Karena sifat manusia modern yang serba tergesa sehingga banyak pembaca yang hanya membaca judul berita. Nah, hal ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena bisa kita lihat di zaman modern ini yang dimana orang-orang sibuk-sibuknya ya, walaupun hanya memegang handphone, tetapi banyak sekali orang yang memang hanya melihat headline atau judul dari berita tersebut ketimbang membaca isi ataupun informasi yang ada dalam berita tersebut. Nah, padahal pada zaman sekarang ini tentunya banyak juga media-media yang hanya menggunakan clickbait atau menggunakan judul yang tidak sesuai, yang tidak ada korelasi dengan isi dari berita tersebut hanya untuk mendapatkan atensi dari para pembaca. Nah, selanjutnya adalah baris tanggal atau dateline. Nah, untuk baris tanggal atau dateline sendiri umumnya hanya merupakan tanggal berita dibuat. Contohnya dibuat dari singkatan dari surat kabarnya atau sumber beritanya. Contoh, harian Suara Karya menggunakan Madiun, Sabtu dalam kurung SK. Yang dimana baris tanggal tersebut menunjukkan bahwa berita yang tadi ditulis di Madiun di tempat kejadian dan saat ditulisnya adalah pada hari Senin. Kependekan SK-nya menunjukkan bahwa berita yang didapat itu dari wartawan Suara Karya sendiri yang dalam kurung SK tadi. Sebab kependekan tersebut bisa jadi merupakan kutipan dari media massa yang lainnya. Contohnya media massa Antara. Nah, selanjutnya yaitu adalah lead atau teras berita. Lead atau teras berita ini merupakan rangkuman berita yang dimana dengan hanya membaca lead, pembaca sekurang-kurangnya sudah mengerti pokok-pokok atau permasalahan ataupun persoalan yang akan disajikan selanjutnya. Jadi lead ini juga ada banyak macamnya, seperti newspack lead, yang dimana lead yang cocok untuk majalah mingguan atau bulanan,
atau summary lead atau summing up lead, yang dimana cocok untuk surat kabar harian. Nah, kemudian selanjutnya ada teaser lead atau lead menggoda yang cocok untuk tulisan futures atau lead nyentrik. Kemudian yang terakhir ada question lead, yang dimana lead yang dimulai dengan kutipan pernyataan dari narasumber. Nah, lead atau teras berita ini merupakan atau bisa dibilang salah satu bagian yang tersulit. Mengapa tersulit? Karena dalam lead ini kita harus menyajikan fakta penting yang bisa menarik minat pembaca. Nah, jadi untuk menulis lead berita ini kita tidak bisa sembarangan, melainkan kita harus menyajikan fakta-fakta yang valid dan juga yang dapat menarik minat dari pembaca berita. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa menulis lead itu sama dengan mencium gadis. Jika kamu dapat sekali, maka yang lainnya akan mudah. Nah, dan juga mengapa hal tersebut dikatakan sulit? Karena lead ini ingin menonjolkan bagian yang penting. Teras berita ini merupakan ringkasan dari berita, di mana teras berita ini umumnya memuat lengkap unsur-unsur berita, yang dimana unsur-unsur berita sendiri lazimnya itu disebut dengan 5W atau 1H. Nah, mungkin akan disinggung dalam tubuh berita atau news body. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tubuh berita atau news body, yang dimana news body ini menjelaskan mengenai bagian-bagian yang terungkap secara utuh dan lengkap dalam lead, baik menyangkut 5W plus 1H atau pengembangannya sebagai prinsip dasar bagi seorang wartawan dalam meliput berita. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai 5W dan 1H, dan saya rasa untuk pelajaran ini sering didapatkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia dari SD, SMP maupun SMA. Nah, jadi saya akan menjelaskan kembali 5W dan 1H. Jadi 5W 1H itu adalah what atau apa yang terjadi, kemudian who atau siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kemudian ada where atau di mana hal itu terjadi, dan ada when, kapan peristiwa itu terjadi, ada why, kenapa hal itu terjadi atau mengapa, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dalam hal ini juga saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari what. Nah, untuk what sendiri di sini kita merujuk pada informasi spesifik atau peristiwa, yang dimana dalam jurnalistik what ini terkait suatu peristiwa atau kejadian maupun event. Nah, dalam what ini kita harus menjawab pertanyaan, contohnya apa yang terjadi atau apa warna favoritnya, seperti itu. Nah, what ini merupakan subjek utama, yang dimana merupakan alasan mengapa informasi dihimpun dan disajikan. Seringkali diletakkan di lead atau teras berita atau paragraf pertama dalam sebuah berita. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai who atau merujuk pada pelaku, subjek atau orang. Nah, who ini menjelaskan tentang siapa, baik secara personal atau grup, kelompok maupun lembaga. Dalam konteksnya siapa yang melakukan, siapa yang terlibat, kemudian siapa yang mengadakan, baik itu orang maupun suatu lembaga. Nah, who ini menjadi bagian dari lead berita dan bisa menjadi alasan sebuah cerita menjadi berita yang bernilai. Misalnya, seseorang atau pihak yang tercantum dalam sebuah dokumen atau mereka yang berdampak dari sebuah kebijakan, proses atau prosedur. Nah, kemudian selanjutnya ada where, di mana kita membahas mengenai tempat, lokasi di mana berita dilaporkan atau sebuah peristiwa terjadi. Jadi where ini menjelaskan tempat atau lokasi fisik tentang suatu kejadian. Contohnya, di mana alamat rumah kecelakaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada when atau kapan. Nah, waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Hari apa, jam berapa, berapa lama. Contohnya, pertanyaan yang sering muncul, jam berapa toko emas itu dibuka setiap hari? Kapan biasanya mereka memancing bersama? Dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada why. Di sini menjawab pertanyaan, mengapa hal itu terjadi?
kita harus menjelaskan tujuan latar belakang peristiwa. Kenapa? Apa tujuannya? Mengapa hal itu terjadi? Atau mengapa hal itu diadakan? Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana proses kejadiannya? Dan bagaimana dia bisa mengetahui jawabannya? Semua itu masuk dalam how. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin susah untuk menghafal rumus 5W dan 1H, mungkin bisa menggunakan rumus dalam bahasa Indonesianya, yaitu 3A sampai 3M. Nah, untuk istilah bahasa Indonesianya yaitu dimulai dari apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Jadi tetap ada 6, tetapi menggunakan rumus 3A, 3M. Apa, siapa, atau siapa, mengapa, atau mengapa, bila mana, dan di mana, dan bagaimana. Baik, selanjutnya juga dalam lead atau kepala berita ini dan juga tubuh berita, ada yang namanya bridging atau jembatan penghubung antara kepala berita ke tubuh berita. Contohnya dari bridging ini seperti misalkan di intro dalam lead itu diberitakan bahwa seorang remaja dibawa oleh polisi. Kemudian ada bridgingnya. Nah, sebelumnya didapati jasad seorang bapak yang diduga dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, jadi ada korelasi antara apa yang disampaikan di lead dan apa yang disampaikan selanjutnya. Nah, kemudian dalam materi ini juga kita akan membahas mengenai straight news dan sense of news, di mana straight news sendiri yaitu merupakan laporan kejadian yang harus disajikan dan dilaporkan kepada pembacanya dengan cepat. Berisi pokok-pokok beritanya saja, bersifat informatif, singkat namun lengkap, dan menjawab unsur 5W plus 1H dari berita. Nah, untuk straight news sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada hard news dan yang kedua ada soft news. Untuk hard news sendiri yaitu berita yang penting atau signifikan bagi sejumlah besar orang. Contohnya berita kegiatan pemerintah, politik, hubungan internasional, pendidikan, agama, DPR, pengadilan, dan lain-lain. Jadi hard news ini adalah berita-berita yang pembahasannya berat dan biasanya harus disampaikan pada saat itu juga. Karena jika tidak disampaikan pada saat itu juga, berita ini akan basi atau tidak penting lagi untuk dibahas. Kemudian selanjutnya ada soft news atau berita-berita yang menyangkut kemanusiaan serta menarik bagi banyak orang. Contohnya kisah-kisah jenaka, kebutuhan biologis, keanehan. Yang soft news ini bersifat menghibur. Jadi tidak apa-apa ketika kita sampaikan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, kemudian ada sense of news. Sense of news ini merupakan kemampuan untuk melihat semua yang ada di sekitar kita itu sebagai sebuah berita atau informasi. Nah, jadi sense of news ini adalah suatu sense yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis, yang dimana kita harus bisa melihat sekeliling kita, keadaan kita, bahwa apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah sebuah berita atau informasi, sehingga dapat kita sampaikan kepada halayak ramai atau halayak luas atau masyarakat, yang nantinya bisa menjadi suatu bahan juga untuk seorang jurnalis untuk membuat berita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada kali ini, yaitu teknik penulisan berita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.